Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat SMK Negeri 1 Kawali. Perkenalkan, nama saya Manda Yulia. Saya dari kelas 12 OTKP 1. Di sini, tujuan saya membuat video ini yakni untuk mempresentasikan mengenai teks editorial. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan teks editorial, di mana teks editorial ini membahas tentang isu yang terjadi atau yang sedang trending di kantor Kecamatan Lubung, di mana tempat saya melaksanakan praktek industri. Nah, saya mengambil tema di teks editorial ini yakni rusaknya sarana dan prasarana kantor. Sangat mengerikan. Oke. Apa sih sarana dan prasarana? Nah, jadi sarana dan prasarana ini adalah suatu komponen yang berjalan seiringan untuk menunjang suatu pekerjaan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam teks editorial terdapat 3 struktur, yakni yang pertama adalah pengenalan isu. Sarana dan prasarana yang baik sangat membantu keberhasilan dalam mutu kinerja pegawai. Namun, masih banyak kantor yang menghadapi tantangan serius dalam upaya memaksimalkan kinerja pegawai yang efisiensi dan transparan akibat rusaknya sarana dan prasarana kantor. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan dan memberikan beban lebih terutama pada para pegawai yang ada di Kecamatan Lumbung. Itulah yang termasuk ke dalam pengenalan isu. Struktur yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumen. Dalam beberapa daerah atau institusi pelayanan publik, terutama pelayanan di masyarakat kantor Kecamatan Lumbung, menjadikan masyarakat kesulitan mendapatkan informasi secara cepat dan tepat karena kurangnya fasilitas komputer. Selain itu, terdapat permasalahan yang terkait dengan kurangnya sarana dan prasarana teknologi komputer, yaitu kendala pelayanan masyarakat yang terbatas. Masih dalam penyampaian pendapat dan argumen. Rusaknya sarana dan prasarana ini terjadi karena usia dari barang tersebut memang sudah usang, sehingga kapasitas dan kualitas dari barang tersebut mulai menurun, bahkan tak bisa digunakan, dan juga kurangnya pemeliharaan akibat kondisi keuangan sedang tidak stabil. Ketika ditanya soal inventarisasi dan menukarnya pada dinas, Pak Yosep mengatakan bahwa sarana tersebut bukan dari dinas, melainkan milik atau aset Kecamatan Lumbung. Masih ada yang terakhir dan masih di dalam struktur penyampaian pendapat atau argumen. Tak cukup sampai pada tahap inventarisasi, ada juga tahap pemeliharaan. Terkait pemeliharaan tersebut, Pak Yosep mengatakan membutuhkan banyak biaya untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi komputer. Nah, sedangkan keuangan di kantor Kecamatan Lumbung sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan, di tempat kantor Kecamatan Lumbung ini terjadi penundaan akibat rusaknya sarana dan prasarana komputer yang berakibat pada keteteran petugas dalam melayani masyarakat. Seandainya sarana dan prasarana diperbaiki dengan cepat, betapa efisien dan cepatnya pelayanan yang akan diberikan. Kita bisa meminimalkan waktu tunggu warga. Nah, meningkatkan kualitas pelayanan dan membuka peluang akses informasi yang lebih luas. Itu yang termasuk ke dalam struktur penyampaian pendapat dan juga argumen. Oke? Masuk ke dalam struktur yang ketiga atau yang terakhir, yakni penegasan ulang atau kesimpulan dari struktur atau pembahasan yang sedang dibahas. Saatnya kantor pemerintah Kecamatan Lumbung segera bertindak dan berkomitmen untuk mengatasi masalah kurangnya sarana prasarana kantor, yakni dalam teknologi komputer. Dalam menciptakan kantor pelayanan masyarakat yang lebih baik untuk kesejahteraan seluruh warga, itu sebabnya perlu diadakannya peningkatan anggaran untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Pengadaan peralatan dan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelatihan dan kualifikasi pegawai, untuk meningkatkan keterampilan pelayanan dan penggunaan informasi dan juga penggunaan informasi
dan juga untuk penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses dan memudahkan akses layanan. Jadi, mari kita bangun komitmen bersama untuk menghadirkan perubahan yang berarti khususnya untuk kantor Kecamatan Lumbung. Waktu yang berharga tidak boleh terbuang sia-sia karena hambatan teknologi. Saatnya mengangkat kantor kecamatan menjadi kecamatan ke tingkat yang lebih tinggi. Kita masuk ke dalam sesi kaidah kebahasaan. Dalam tugas saya terbagi menjadi 5 kaidah kebahasaan. Apa saja? Yang pertama ada menggunakan kalimat retoris, di mana saya mengambil kalimat retoris ini, yakni apakah Anda berpikir betapa pentingnya sarana dan prasarana di kantor kecamatan? Itu yang termasuk ke dalam kaidah kebahasaan, yakni menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, yaitu menggunakan kata populer. Kalimat yang saya ambil yaitu sarana dan prasarana bukan dari pemerintah, melainkan aset Kecamatan Lumbung atau milik Kecamatan Lumbung. Jadi, teknologi komputer yang rusak itu tidak dapat diinventariskan atau tidak dapat dikembalikan kepada kecamatan, kepada pemerintah, karena teknologi tersebut milik kecamatan sendiri. Selanjutnya ada kata ganti penunjuk, yaitu saya mengambil kalimat namun di luar hal itu ada beberapa sarana dan prasarana yang sudah rusak. Itu hal itu yang menjadi kata penunjuk. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi apa sih? Konjungsi itu kalimat penghubung. Saya mengambil kalimat rusaknya sarana dan prasarana ini terjadi karena usia dari barang tersebut memang sudah usang, sehingga perlu digarisbawahi sehingga kapasitas dan kualitas barang tersebut mulai melemah dan tak bisa digunakan, dan juga kurangnya pemeliharaan akibat keuangan di kantor tersebut sedang tidak stabil. Itu kata sehingga menjadi kata konjungsi atau kata penghubung. Selanjutnya yang terakhir adalah kata ganti merujuk. Saya mengambil kalimat terkait pemeliharaan tersebut. Pak Yosef mengatakan membutuhkan banyak biaya untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, sedangkan keuangan di kantor Kecamatan Lumbung sedang tidak stabil atau sedang tidak baik-baik saja. Nah, di sana kata tersebut merupakan kata ganti merujuk. Itulah 5 kaidah kebahasaan yang terdapat dalam tugas saya. Di luar dari struktur kaidah kebahasaan, saya juga memiliki tujuan untuk tujuan dari membuatnya teks editorial tentang rusaknya sarana dan prasarana kantor di Kecamatan Lumbung. Tujuannya yaitu untuk menuangkan pendapat tertentu tentang suatu isu di kantor Kecamatan Lumbung, yakni isu yang dibahas adalah rusaknya sarana dan prasarana kantor di Kecamatan Lumbung, terutama dalam teknologi komputer. Nah, selain ada tujuan dari teks editorial yang saya buat, ada juga manfaat. Manfaatnya yaitu menjadi bahan bacaan bagi pembaca serta merangsang pemikiran mereka untuk berpikir kritis terhadap isu yang ada di Kecamatan Lumbung. Jadi, mari kita menjaga dan merawat teknologi komputer atau sarana prasarana yang kita miliki agar kita bisa menunjang pekerjaan dengan efektif dan efisien, sehingga kita dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan untuk masa depan. Mungkin itulah presentasi dari saya, dan saya juga memiliki beberapa dokumentasi saat wawancara dan bukti fisik dari komputer atau teknologi komputer yang ada di kecamatan itu yang rusak. Dan mungkin ini sekian yang dapat saya sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.